Allah Ta'ala wa ta'ala mutadzakur tadkir nafa wa litiba ibadah sifat al-hasan termasuk kitabillah wa sunnatul rasul sunnati rasulihi wa sallam wa marrati bil wajhi wa marrati kullu sahabih wa huda hidayah rusyad wa khair wa khatiman jumu'at wa sallallahu alaihi wa sallam akibah wa khairatu wa afiyah syafina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi يبقى هدى فالفجر فيها سبيل المرشد شيخ هذا كل الناس وفي الأمر والسلام وصحبه الفاتحة يلا رجل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين alhamdulillah. Masih melanjut di pembahasan tentang kitab Zubat atau Sohbati Zubat dari Ahmad bin Ruslan, Syekhul Alam Ahmad bin Ruslan Syafi'i rahimahullah. Dan nanti kita ambilkan keterangannya dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah atau Mukhtasar Kabir karya daripada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu wa nabi dari amin. Adapun di Zubat dikatakan bait-baitnya wa innama yasihu tathirun bima utliqa la musta'malin wala bima. Dan hanya saja yasihu sah apa tathirun apa bersuci bima dengan apa-apa yang utliko yang dipakai yang mutlak yang dimutlakkan. Hanya saja itu asalnya bimain ya. Tadhirun bimain utliko. Cuma hamzahnya dibuang karena wazan syair. Bainama yasihu tadhirun bima utliko la musta'malin wala bima. Hanya saja sah bersuci dengan air bima. Utliko yang dimutlakkan, yang mutlak. Dan mutlak itu la musta'malin. Tidak atau bukan air musta'mal yang telah dipakai, air yang dipakai untuk bersuci atau menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Wala bima, tidak juga dengan air atau bima billadhi, ma itu dengan sesuatu yang bima, tidak juga dengan sesuatu yang yakni air yang ditahirin mukhalitin, yang dengan sesuatu yang suci yaitu mukhalit bercampur air itu. Taghayyara berubah. Dengan sesuatu yang bersuci, mukhalitin yang bercampur, taghayyara berubah apa ma, apa bima tadi. Taghayyuran dengan satu perubahan, itlaqal ismi ghayyara yang kepada itlaqal ismi kepada kemutlakan nama air itu ghayyara merubah apa taghayyur tadi. Itu yang lebih tepat itu itlaqo ya. Itlaqal ismi ghayyar. Intamihi berubah dalam apa? Dalam rasanya, aurihihi atau baunya, aulaunihi atau warnanya.
wa yumkinu istighna'uhu bisawnihi. Hale yumkinu memungkinkan apa istighna'uhu, apa mencukupi air bisawni dengan menjaganya. Jadi hanya saja sah bersuci itu dengan air bima'in mutliko yang mutlak. Mak mutlak itu artinya mutlak itu apa? Mutlak itu lepas. Mutlak itu tidak terikat. Lawannya mutlak itu apa? Lawannya mutlak itu mukoyat, terikat. Air yang mutlak itu air saja. Tidak ada embel-embelnya. Air sabun. Itu tidak boleh. Ada air kejatuhan sabun. Sehingga nggak bisa disebut air lagi, Bang. Nggak bisa disebut air lagi, maka nggak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu air mutlak. Ya, air mutlak itu air digunakan untuk bersuci, yang sah digunakan untuk bersuci. Mutlak itu apa? Mutlak itu tidak terikat dengan satu kalimat lain. Ma'in mutlak ya mak mutlak, air gitu aja, mutlak. Tidak ada air kopi, air sabun. Kalau dia terikat dengan kalimat lain, sudah air sabun, air kopi. Air sabun suci, karena sabun itu suci. Cuma ketika dia sebut air sabun, bukan air saja. Nggak bisa digunakan untuk bersuci. Karena bukan air mutlak. Mutlak itu lepas, Bang. Mutlak itu maknanya lepas dari ikatan, mutlak. Ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu berarti sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu atau sabab. Wala bima bitahirin mukhalitin taghayyara. Tidak juga sah bersuci tadi dengan sesuatu yang taghayyara, yang berubah. Apa sesuatu tadi dengan tahirin mukhalitin, dengan sesuatu yang suci, yang mukhalid. La mustakmalin ya, bukan mustakmal. Tidak juga sah bersuci itu dengan air mustakmal. Mustakmal secara bahasa artinya terpakai. Air yang sudah terpakai. Terpakai untuk apa? Sudah terpakai untuk bersuci. Baik sudah dipakai untuk bersuci dalam arti apa? Dipakai untuk mengangkat najis atau mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Air sudah dipakai untuk wudhu. Air sudah dipakai untuk bersuci, sudah dipakai untuk wudhu. Maka tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci lagi. Air dipakai untuk menghilangkan najis. Di sini ada najis. Dipakai air untuk menghilangkan najis. Maka air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis itu mustakmal, sudah terpakai. Nanti ada penjelasan hukum mustakmal ini di akhir kitab Masalah Thaharah ini, nanti ada penjelasan. Wala bima, tidak juga dengan sesuatu yang ditahirin mukhalitin taghayyara. Sesuatu yang taghayyara, yang berubah apa dengan tahirin mukhalitin. Sesuatu yang berubah dengan sesuatu yang suci yang bercampur. Apa yang suci yang bercampur? Contoh tadi sabun. Sabun itu suci. Sampo itu suci. Tapi kan bercampur. Bercampur artinya kalau dipasukkan di air dia tercampur itu mukhalid. Lawannya mukhalid itu mujawir. Mujawir itu yang tidak tercampur. Seperti kayu. Kayu kalau dimasukkan ke air tidak tercampur, tidak larut. Itu namanya mujawir. Maka umpama kayu gaharu, kayu yang wangi dimasukkan ke air. Maka air itu tidak berubah karena kayu itu bukan termasuk mukhalid, bukan termasuk yang bercampur. Tapi kalau air ini kemasukan yang bercampur seperti sampo atau sabun sampai berubah warnanya sehingga nggak bisa disebut air lagi, tapi disebut air sabun atau air sampo, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Perubahan yang bagaimana? Taghayyuran, suatu perubahan. Taghayyara kang berubah. Apa taghayyuran kelawan perubahan yang itlaqal ismi, yang kepada kemutlakan nama air itu ghayyara.
merubah apa taghayyur tadi. Jadi perubahan yang merubah kemutlakan nama air. Perubahan yang merubah kemutlakan nama air. Sehingga air itu nggak bisa disebut air lagi. Tidak mutlak lagi airnya, tapi ada embel-embelnya, air sabun. Kejatuhan kopi jadi air kopi. Jatuhan sampo jadi air sampo. Jadi perubahan yang sekiranya apa? Merubah nama air, kemutlakan nama air. Kalau kejatuhannya sedikit, seperti ada sabun sedikit masuk ke kolam, sedikit, tidak sampai merubah nama air menjadi air sabun, maka tetap hukumnya air tadi tetap suci mensucikan, bang. Fitomihi, berubah dalam apanya? Berubah dalam rasanya. Rasa air tadi berubah. Aurihi, atau baunya. Aulaunihi, atau warnanya. Wayum kirus istighna'uhu bisauni, dan memungkinkan atau hal memungkinkan apa istighna'uhu, mencegah air bisauni dengan menjaganya. Mencukupi air dengan menjaganya. Maksudnya apa? Suatu yang suci, yang mana sesuatu yang suci tadi memungkinkan air untuk dijaga dari sesuatu yang suci. Contoh, air sabun. Sebelum kejatuhan sabun, itu kan sabun itu mungkin untuk dijaga dari air, bang. Berbeda dengan kalau air itu berubah dengan sesuatu yang tidak bisa dijaga dari air. Contoh yang tidak bisa dijaga dari air apa? Air dari gunung itu kan jernih. Terus ngalir ke sungai, di sungai itu ada lumpur, ada macam-macam. Nah, air ini kan tidak bisa terjaga dari lumpur, bang. Dia pasti kena. Nah, kalau makanya air sungai itu kan agak butek kalau di sini, karena dari atas itu sudah kecampur dengan lumpur dan macam-macam tanah, sehingga agak butek. Kita masih boleh berwudu dengan air air sungai. Kenapa? Kan berubah, iya, tapi berubahnya dengan sesuatu yang la yumkinu istighna'u, tidak memungkinkan untuk dijaga dari air, seperti lumpur. Masa mungkin air bisa dijaga dari lumpurnya? Kan tidak bisa. Tapi kalau air itu berubahnya karena sesuatu yang bisa dijaga, seperti kopi, masa kopi tempatnya di dinding kan tidak mungkin. Atau apa? Atau apa? Sabun. Sabun kan bisa dijaga dari air. Berbeda dengan lumpur. Maka kalau air itu berubah dengan sesuatu yang bisa dijaga dari air, maka dia perubahan itu merubah status air mutlak. Yang asalnya suci mensucikan menjadi suci tapi tidak mensucikan. Seperti air sabun, itu suci tapi tidak mensucikan. Karena sabun itu yumkinus istighna'uhu bisauni. Karena sabun itu memungkinkan untuk menjaga air dengan memungkinkan untuk mencukupi dia dari air dengan menjaganya. Itu keterangannya sama dengan yang ada di kitab Muqaddimah itu, la yasihu raful hadasi wala izalatun najisi. Dibuka aja kitab yang dibuka dua-duanya. Halaman 14. Tidak sah raful hadasi, dikatakan di Muqaddimah la yasihu, tidak sah. Tidak tahu halamannya sama. Halaman berapa itu? 17. La yasihu raful hadasi, tidak sah apa mengangkat hadas, wala izalatun najisi, atau tidak pula sah menghilangkan najis. Nah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis ini namanya toharo, bersuci. Bersuci itu ada bersuci yang berupa apa? Mengangkat hadas. Wudu itu mengangkat hadas kecil. Wudu itu mengangkat hadas kecil. Maka dia termasuk bersuci. Jadi bersuci itu ada dua. Bersuci itu ada berupa menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Jadi bersuci itu ada mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Tidak sah mengangkat hadas dan tidak sah pula menghilangkan najis illa bima yusamma ma'an, kecuali dengan apa-apa yang dinamakan air. Apa-apa yang dinamakan air. Ini yang dimaksud apa? Ma mutlak, air mutlak yang lepas dari ikatan. Fa in taghayyara ta'muhu, maka jika berubah apa rasanya air, au launuhu, atau warnanya air, au rihuhu, atau baunya air,
taghayyuran fahishan, dengan suatu perubahan yang fahish, yang parah. Perubahan yang parah. Ya. Apa yang dimaksud perubahan yang parah? Bihaitsu, sekiranya la yusamma ma'an mutlaqan. Air tadi tidak disebut air mutlak. Tidak disebut air mutlak lagi. Itu maksudnya perubahan yang parah. Perubahan yang parah. Kalau perubahannya tidak parah, seperti tadi saya jelaskan, ya berubah tapi sedikit. Kejatuhan sabun sedikit. Kejatuhan sabun sedikit. Maka tidak sampai merubah dengan perubahan yang parah. Maka itu masih dinamakan air mutlak. Perubahan yang parah itu apa? Perubahan yang parah itu sekiranya tidak bisa dinamakan air mutlak lagi. Lalu sama ma'an mutlakon. Bimukhalitin. Berubahnya itu dengan apa? Dengan mukhalitin, sesuatu yang bercampur dengan air. Seperti sabun itu bercampur dengan, bisa campur dengan air. Tahirin, yang suci. Yang yastaghnil ma'u anhu. Yang bisa dicukupi air itu darinya. Yang mana tercukupi apa air itu darinya, dari mukhalid tadi. Lam tasihah, maka tidak sah. Ya. Lam tasihah itu jawab syarat dari fa'in taghayyara itu. Jawab syarat dari fa'in taghayyara tadi. Jika berubah, maka tidak sah. Apa at-taharatu, apa bersuci ini dengannya. Tidak sah bersuci dengannya. Nah, ya. Ini air yang sudah kecampuran dengan sesuatu yang suci, meskipun suci tapi merubah nama air tadi, sudah tidak bisa dikatakan air mutlak dengan perubahan yang parah. Maka air itu tidak bisa lagi digunakan, tidak sah lagi bersuci dengan air seperti itu. Ya. Wa taghayyuru takdiriyu ka taghayyuril hissiyyi. Dan adapun taghayyur takdiri itu apa? Perubahan yang dikira-kirakan. Itu sama dengan taghayyur hissi. Sama dengan perubahan hissi yang indrawi. Hissi itu yang bisa dicerna, bisa dijangkau oleh indra. Hissun itu indra, hissi. Nah. Apa taghayyur takdir itu? Paham, taghayyur takdir itu perubahan yang dikira-kirakan. Kata taghayyuril hissi, hukumnya sama dengan perubahan yang bisa nampak secara indra. Perubahan yang indrawi. Dicontohkan di situ, falau waqa'a fihi ma'u wardin. Seandainya jatuh fihi pada air mutlak tadi, apa ma'u wardin, air mawar. La raihata lahu, yang tidak ada baunya, yang tidak ada bau padanya. Qudira, maka dikira-kirakan mukhalifan lahu dengan sesuatu yang berbeda lahu dengan air, di ausatis sifati, dengan sedang-sedangnya sifat. Ya. Dengan sedang-sedangnya sifat. Maksudnya diperkirakan bagaimana? Contoh jatuhnya air mawar. Air mawar itu suci. Air mawar itu air yang harum, diambil dari mawar. Tapi yang di sini dikatakan air mawar yang sudah la raihata lahu. Air mawar yang sudah tidak punya bau. Tapi kan tetap statusnya air mawar. Nggak boleh berwudu dengan air mawar. Karena air mawar bukan air mutlak. Dia asalnya ada baunya.
Walaupun bisa lama-kelamaan air mawar tuh baunya itu bisa hilang. Air mawar jatuh ke air biasa. Air mawar yang sudah tidak ada baunya jatuh ke air mutlak. Gimana ini? Kan tadi sudah dijelaskan. Nggak boleh bersuci kecuali dengan air mutlak. Air yang lepas, yang tidak ada ikatan. Yaitu air mutlak itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Air yang tidak bercampur dengan sesuatu yang suci. Air mawar ini bukan air mutlak. Dia aslinya kalau ada baunya bercampur dengan air itu bisa merubah baunya air biasa tadi. Tapi ketika air mawar itu sudah tidak ada baunya, seolah dia sama dengan air biasa. Karena nggak ada baunya, sudah tidak ada baunya. Air mawar yang sudah ada baunya ini jatuh ke air biasa. Gimana hukumnya air biasa ini? Sedangkan mau dilihat perubahannya tidak kelihatan karena air mawar itu sama dengan air biasa, bening. Cuma bedanya ada bau asalnya. Tapi ketika tidak ada baunya, jatuh ke air mutlak. Gimana? Boleh enggak? Nah ini namanya tahoyur takdiri. Perubahan yang dikira-kira. Kenapa dikatakan dikira-kira? Karena perubahannya itu tidak bisa tampak dengan his, dengan indera. Nggak bisa tampak dengan indera. Air mawar jatuh ke air biasa. Itu dengan indera tidak kelihatan. Tapi kita tahu barusan air mawar itu jatuh ke air ini, air mutlak ini. Kita tahu barusan air mawar itu jatuh. Sehingga kita tahu air ini sudah kecampuran air mawar. Cuma secara indera tidak bisa kelihatan perubahan. Gimana? Disinilah tahoyur takdiri. Disebut perubahan tapi dikira-kira. Dikira-kira apa? Mukhalifan lahu bi awsati sifah. Diperkirakan dengan sesuatu yang mukhalif, yang berbeda lahu dengan air, dengan sifat yang ausat, sifat yang pertengahan, sifat yang pertengahan. Itu. Jadi di syarahnya itu ausatnya sifat itu apa? Qatomir rumman. Rasanya itu dianggap seperti rasanya delima. Launu asir. Warnanya itu dianggap seperti warna perasan jeruk. Oh ya, perasan jeruk itu warna perasan jeruk lemon itu warnanya puyeh. Ya, warnanya kan perasan jeruk lemon itu. Warnanya kan tidak seberapa pekat, tidak seberapa warnanya. Rihuladan, baunya seperti bau ladan, bau menyan Arab. Maka diperkirakan air yang sudah kejatuhan air mawar tadi, untuk kita tahu ini perubahan ini masih bisa parah apa tidak, sehingga air itu masih bisa digunakan atau tidak. Air yang kejatuhan air mawar tadi, berhubung nggak bisa diindra, maka diperkirakan dengan suatu yang sifatnya berbeda dengan air, tapi perbedaannya tidak mencolok. Ausatnya sifat dengan perbedaan yang sedang. Ausatnya sifat dengan perbedaan yang sedang. Sifat yang sedang. Maka dikatakan apa? Rasanya itu seperti rasanya delima, tidak terlalu apa? Rasanya itu tidak terlalu pekat. Maka diperkirakan seandainya ada air dari delima, satu umpama diperkirakan air mawar tadi yang jatuh ke air biasa ini sebanyak ini, sebanyak tutupnya botol ini, jatuh ke air mawar yang sudah nggak ada baunya segini, jatuh ke air biasa. Maka diperkirakan seandainya ada air dari delima, air perasan dari sari dari delima, itu rasanya diperkirakan rasanya delima, jatuh ke sini sebesar itu juga, sebanyak air mawar tadi jatuh ke air ini. Dikira-kirakan saja, bukan dijatuhkan betul. Kira-kira berubah enggak warna apa? Berubah enggak apa rasanya air ini? Ya. Kalau enggak berubah,
maka nggak ada masalah. Maka dicoba lagi. Kalau tidak berubah, dicoba lagi. Seandainya apa? Ada perasan jeruk lemon itu sekian juga jatuh ke air mutlak tadi. Kira-kira berubah tidak warnanya air mutlak itu? Kira-kira kan segini saja. Maka diperkirakan kira-kira warna air itu, air mutlak itu bakal berubah enggak? Oh enggak. Maka diperkirakan juga bau. Baunya maksudnya apa? Bau menyan Arab. Menyan Arab tuh bukan ini. Menyan Arab kalau dijatuhkan ke air itu ada bau tapi nggak seberapa nyengat. Seandainya segini air daripada menyan Arab, yang baunya menyan Arab tadi jatuh ke air biasa, kira-kira air biasa ini berubah enggak baunya? Kalau sudah diperkirakan kok tidak berubah, berarti kita hukumi air yang kejatuhan air mawar tadi sekian, itu berarti tetap suci mensucikan. Tapi kalau air tadi yang kejatuhan air mawar sekian tadi diperkirakan kok berubah, salah satunya setelah diperkirakan rasanya berubah dengan rasa delima, warnanya diperkirakan dengan warna perasan jeruk itu berubah, baunya diperkirakan dengan bau minyak Arab berubah, maka salah satu saja berubah, maka air yang ini sudah berarti statusnya suci tapi tidak mensucikan. Itu disebut taghayyur takdiri, perubahan yang dikira-kira. Kenapa dikira-kira? Karena air mawar sifatnya sama dengan air, apalagi ketika dia sudah baunya tidak ajar, maka sama dengan sifat air. Sehingga harus apa manfaatnya ini? Manfaatnya ketika kita wudhu, di air yang sedikit, air yang tidak sampai, nanti kan kita bahas apa air sedikit, air banyak itu kan. Air sedikit itu air yang di bawah 2 kulah. Kita wudhu di air yang sedikit, terus kembali air wudhu kita ini kembali ke kolam, kembali ke bak. Air bekas wudhu kita ini balik ke bak. Nah, air yang bekas wudhu ini kan air mustamal. Kira-kira nampak enggak perubahannya di bak itu? Dengan kembalinya air mustamal yang barusan kita pakai, nampak enggak kira-kira? Tidak nampak perubahannya. Maka supaya tahu, kira-kira kan air mustamal kita jatuh kan ke bak tadi yang di bawah 2 kulah. Supaya kita tahu apakah air di bak ini meskipun kejatuhan air mustamal ini statusnya masih suci apa tidak, supaya kita tahu. Sedangkan air mustamal itu sifatnya sama dengan air biasa, tidak bisa perubahannya itu tidak bisa diindra, tidak bisa hissi, tidak bisa indrawi, tapi ada perubahan takdiri, perubahan tapi dikira-kira. Maka caranya kita umpamakan air mustamal yang jatuh dari muka, dari tangan kita tadi, air bekas wudhu yang jatuh di situ, kira-kira sebanyak apa? Ya, ambil gelas itu, gelas kuning. Satu aja. Supaya lebih apa? Sekedar supaya lebih supaya bisa menggambarkan. Nah, maka dikira-kirakan air yang bekas wudhu kita tadi yang jatuh ke mana? Ke bak itu. Ya, itu sebanyak apa? Kalau dijumlah semua airnya yang mustamal yang sudah kepake untuk wudhu tadi yang jatuh kembali ke bak itu sebanyak apa? Sebanyak inikah tutupnya botol ini? Ataukah sebanyak inikah? Ya. Sebanyak ini. Coba yang dijumlah air tadi kalau dijumlah itu sebanyak inikah atau sebanyak? Anggap sebanyak ini. Air yang jatuh itu tadi. Air bekas wudhu kita yang jatuh ke bak yang kurang dari 20 itu umpama sebanyak ini jumlah. Maka diperkirakan, seandainya diperkirakan dengan sifat tadi, sifat yang barusan kita jelaskan. Sekiranya ada air delima segini juga. Sebanyak air yang mustamal tadi jatuh ke air bak itu tadi, di bak yang kurang dari 20. Sekiranya sebanyak itu jatuh air delima sebanyak itu. Berubah enggak rasanya? Oh tidak. Kalau berubah, berarti kita tahu
ini air sudah tidak bisa lagi, yang di bak itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Kalau kita katakan tidak berubah, diperkirakan saja, bukan dicari air delima terus dicemplung. Bukan, diperkirakan. Kalau diperkirakan tidak berubah, maka diperkirakan lagi dengan apa? Warna asir, launul asir, warna lemon, perasan lemon. Sekiranya ada perasan lemon sekian juga, sebanyak air yang musamal tadi, jatuh ke bak itu juga. Kira-kira berubah tidak warnanya? Oh berubah, berarti nggak bisa dipakai. Kalau tidak berubah, maka diperkirakan juga baunya. Sekiranya ada air dari air celupan Menyan Arab tadi sekian juga jatuh ke situ, ke air bak itu yang kurang dari 12. Kira-kira berubah enggak baunya? Oh enggak berubah. Kalau tiga-tiganya enggak berubah, jadi kita tahu, atau salah dua dari tiga itu tadi enggak berubah, maka kita tahu bahwa air itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Hukum memperkirakan itu bagaimana hukumnya? Apa wajib hukum memperkirakan? Tidak wajib. Hukum mengkira-kirakan seperti tadi tidak wajib. Seandainya dia pakai langsung air itu tadi, boleh. Tidak wajib dalam apa? Tidak wajib kalau kasusnya apa? Tidak wajib kalau kasusnya yang jatuh pada air sedikit tadi, yang jatuh pada itu sama-sama benda suci yang sifatnya sama dengan sifat air. Dicontohkan tadi air mawar yang sudah nggak ada baunya. Tapi kalau yang jatuh di air itu tadi adalah kencing, mohon maaf, air kencing yang tidak ada yang nggak ada bau, tapi jelaskan air kencing meskipun tidak ada baunya tetap najis. Seandainya yang jatuh itu tadi air kencing, kebetulan air kencingnya jernih sama, nggak bisa dibedakan dengan air, terus baunya juga tidak ada, jatuh ke bak tadi yang sedikit, maka perlu tidak dikira-kirakan? Perlu tidak dikira-kirakan? Tidak perlu kalau jatuh ke air yang sedikit yang kurang dari 20, maka tidak perlu dikira-kirakan. Tapi kalau air kencingnya sudah tidak ada baunya itu jatuh sekian umpama ke air yang banyak lebih dari 20, itu wajib dikira-kirakan. Karena hukumnya kan kalau air banyak, kalau kejatuhan najis, kalau nggak berubah tetap apa? Hukumnya tetap suci kalau air banyak. Tapi kalau air sedikit, mau berubah mau tidak berubah kejatuhan najis, tetap hukumnya najis kalau air kurang dari 20. Paham tahu tafsir ini? Jadi memperkirakan perubahan itu tidak wajib hukumnya. Ketika kasusnya yang jatuh itu sama sucinya dengan air. Walaupun tidak mensucikan, tapi suci kan bendanya. Air mawar tadi kan suci. Tapi kalau yang jatuh itu benda najis seperti kencing yang sudah tidak ada baunya, jatuh ke air banyak, maka ini wajib diperkirakan. Perkirakannya juga beda. Kalau air yang jatuh itu air benda najis seperti air yang sudah tidak ada, air kencing yang sudah tidak ada baunya, maka memperkirakannya bukan dengan sifat-sifat yang ausat, tapi dengan aghlazus sifat-sifat yang berat. Sifat-sifat yang berat. Sifat-sifat yang berat. Ya, apa sifat yang berat contohnya? Sifat yang berat contohnya kalau warna itu seperti warna tinta. Warna tinta itu pekat kan? Warna tinta itu kan pekat. Itu diperkirakan bukan kalau tadi kan warnanya di sini kalau yang benda suci diperkirakan dengan ausatu sifat yang sedang. Warnanya seperti warna asir, perasan jeruk lemon. Yang warnanya itu puye, warnanya itu agak keruh. Tapi kalau yang jatuh itu air kencing yang sudah nggak ada baunya, itu bukan diperkirakan dengan sifat yang sedang, tapi diperkirakan dengan sifat yang berat.
Seperti warna itu warna tinta. Ya. Warna itu warna tinta. Takrirat coba. Oh ini. Ya, kalau warna yang sifat yang berat apa? Launul hiber, sifat yang berat warnanya seperti warna hiber, warna tinta. Baunya itu seperti baunya misik, bau yang pekat, bau yang menyengat. Jadi baunya misik, minyak misik. Rasa itu seperti rasanya tokmul khol, rasanya cuka, rasa yang pekat juga. Jadi diperkirakan kalau kasusnya kan, kalau tadi kan kasusnya kan yang jatuh ke air tuh air suci juga kan, air mawar, air suci tapi tidak mensucikan, jatuh ke air sedikit. Nah kalau kasus yang kedua ini, yang jatuh tuh bukan air suci, air najis, tapi sifatnya itu sudah mirip dengan air. Seperti air kencing yang sudah tidak ada baunya, air kencing yang jernih yang tidak ada baunya. Ini harus diperkirakan, tapi cara memperkirakannya bukan dengan ausatis sifah, tapi dengan aghlatis sifah, dengan sifat yang berat. Warnanya bukan dengan warna asin, tapi warna hiber, warna tinta. Paham? Aghlatis sifah. Warnanya dengan warna tinta, baunya dengan bau misik, rasanya diperkirakan rasanya cuka. Sekiranya cuka sekian, ada cuka sekian, jatuh ke air banyak itu, kira-kira berubah enggak dia rasanya? Kalau ada tinta sekian, jatuh ke air banyak itu tadi, kira-kira berubah enggak warnanya? Kalau ada misik sekian, ada minyak misik sekian, umpama kalau air kencingnya diumpamakan sejumlah ini yang jatuh tadi. Ada misik sekian jatuh ke air banyak tersebut, kira-kira berubah enggak baunya? Kalau berubah salah satunya indikator tadi bau, rasa atau warna berubah, berarti air banyak itu sudah hukumnya najis karena sudah kejatuhan air kencing meskipun sudah tidak ada bau. Paham? Hukumnya kalau kecampuran najis, taghayur takdiri hukumnya wajib memperkirakan. Tapi kalau yang jatuh itu cuma air suci seperti air mawar, itu tidak wajib memperkirakan. Dan perkirakannya beda antara yang jatuh itu najis sama yang jatuh itu benda yang air yang suci. Cara memperkirakannya beda. Kalau yang suci diperkirakan dengan ausatus sifah, kalau yang najis diperkirakan dengan aghlatus sifah. Bang. Wala yaduru taghayyurun yasirun, dan tidak madarat apa perubahan yang yasir, perubahan yang sedikit. La yamna'u ismal ma', yang perubahan taghayyur yasir itu tidak mencegah nama air. Nah ini, kalau berubahnya sedikit, tidak sampai mencegah nama air, maksudnya tidak merubah nama air. Air itu tetap disebut air, bukan air sabun, maka tidak layadur, tidak apa-apa. Kalau berubahnya sedikit. Kejatuhan sabun sedikit, kejatuhan sampo sedikit di bak umpama, jangan, nggak usah dikuras semua. Nggak apa-apa. Karena nggak sampai menjadi nama air, nggak sampai merubah nama air mutlak tadi menjadi nama air sabun atau sebagainya. Wala yaduru taghayyurun bimuksin, tidak madhara juga perubahan dengan diam yang lama.
Au wabiturabin. Paham, diam yang lama. Air itu lama tidak dikuras. Sampai agak berubah, agak butek. Perubahannya karena muksin, karena diam yang lama. Itu tidak apa-apa. Pokok kolu masih kolu pakai air itu ya tidak apa-apa. Wabiturabin, berubah dengan pasir tadi. Atau pasir atau seperti lumpur tadi yang saya contohkan pada air sungai yang jernih asalnya di gunung, turun ke sungai, berubah dengan lumpur. Itu tidak apa-apa. Autuhlubin, obituhlubin, dengan lumut, berubah dengan lumut. Dibiarkan airnya sampai lumutan, berubah dengan lumut, tidak apa-apa. Kolu saja pakai air. Wama bima qorihi wa mamarihi, dan berubah dengan ma, wabima, dan kelawan ma, kelawan suatu perkara yang tetap bima qorihi, menetap di tempat menetapnya air, wa mamari, dan tempat mengalirnya air. Itu tidak apa-apa. Jadi air berubah dengan sesuatu yang ada di tempat mengalirnya, atau berubah di tempat jalannya air, berada di tempat jalannya air. Apa yang contohnya yang berada di tempat menetapnya air dan tempat berjalannya air? Ya. Contoh air sungai tadi berubah dengan fi makorihi wa mamarihi, berubah dengan sesuatu yang ada di makori, tempat menetapnya air dan tempat mengalirnya air, berubah dengan lumpur. Lumpur itu kan berada di tempat mengalirnya air sungai. Maka air sungai itu meskipun warnanya berubah, tetap boleh. Kenapa? Karena dia berubah. Ia berubah dengan fi makorihi wa, berubahnya dia dengan sesuatu yang ada memang di tempat diamnya air dan di tempat di tempat mamar di tempat berjalannya mengalirnya air itu tadi. Walabi mujawirin, tidak apa-apa juga berubah dengan mujawir, sesuatu yang tidak larut. Kaudin, seperti kayu. Ya, air tadi ada kayu, berubah karena kayu. Jadi air itu ada kayu, taruh kayu. Kayu ini kan bukan mukhalid. Mukhalid tadi kan sesuatu yang mukhalid, sesuatu yang bercampur. Kalau kayu itu mujawir, mujawir itu yang tidak bercampur. Jawar itu artinya berdekatan. Jiran, maka disebut jiran karena dia berdekatan. Mujawir itu sesuatu yang berdekatan dengan air tapi tidak nyampur. Contoh kayu, maka tidak apa-apa. Kaudin, waduhnin, minyak, air kejatuhan minyak. Minyak itu kan tidak mukhalid, tidak campur sama air, dia mujawir. Wala bimilhin ma'iyin, tidak apa-apa juga kalau dia berubah dengan garam air. Jadi garam kita itu kan garam air. Garam yang dibuat dari air asin. Karena ada nanti milhun jabaliyun, ada garam gunung. Jadi garam yang dibuat dari mineral yang ada di gunung. Kalau milhun jabali itu masuk ke air, ini madorot. Air ini bisa berubah dan suci tidak. Tapi kalau milhun ma'i, kalau yang kebanyakan kita kan pakai milhun ma'i, air, garam yang dari air, maka jatuh ke air juga, itu makfu. Wala biwarokin anasaro minasyajar, tidak apa-apa juga berubah dengan warok, daun yang anasaro bertaburan dari pohon, daun yang bertaburan dari pohon. Ya, itu wastas di taghyiran bi udin sulbi. Ya, kalau di Zubahnya itu usah ditutup itu. Ya. Wastas di taghyiran bi udin sul, dan kecualikanlah olehmu, wastas di taghyiran, kecualikanlah olehmu taghyiran ing taghyir kepada perubahan bi udin sulbi, dengan kayu yang keras. Ya, jadi dikecualikan apa? Perubahan dengan kayu, maka tidak apa-apa. Awarokin, atau dengan daun, berubah tadi dengan daun yang bertaburan, tidak apa-apa. Lalu ada kolam, di situ ada pohon, Bang.
Di dekat kolam itu ada pohon, pasti daunnya itu pasti jatuh ke kolam tadi. Itu tidak apa-apa. Diwaroki dengan daun. Karena apa? Kenapa tidak apa-apa? Karena air itu nggak mungkin dijaga dari daun tadi. Berbeda dengan tadi yang kita jelaskan. Kopi masa tempatnya di air kan? Sabun itu masih bisa air masih bisa dijaga dari itu. Tapi kalau yang ini air nggak bisa dijaga, ini nggak apa-apa berubah dengan autohlubin atau lumut, auturbi atau pasir sebangsa lumpur dan sebagainya masuk di pasir itu. Wala bima'in mutlaqin halatu ain najasatin wa bidunil qulatan, itu nanti pembahasan air najis. Tidak boleh pula dengan bersuci dengan ma'in mutlaqin ay la yasihu taharah bima'in mutlaqin, tidak sah bersuci dengan air mutlak halatu ain yang bertempat kepada air mutlak tadi apa ain? Ainun najasah, ainun najasatin, bendanya najis, zatnya najis. Wa bidunil qulatan, sedangkan air itu berada di bawah 2 kula, maka tidak boleh. Air di bawah 2 kula kejatuhan najis, maka dia menjadi hukumnya air najis. Ya. Wasasni maitan damulam yasili wallahu alam. Nanti kita jelaskan lagi tentang masalah air najis, air yang kejatuhan najis. Sebelum itu nanti ada tambahan air makruh. Di mana? Di Muqaddimah Hadrami itu nanti dibahas juga air makruh itu air musyammas. Sudah Al-Fatihah.